Jadi semenjak ada perubahan zaman sekarang ini adalah kerusakan daripada bumi alam ini, yaitu masalah orang mengambil emas, mendulang emas. Meski rawai puluhan meter yang berisi ratusan mata kail telah ditanam di dasar sungai, dan tagang penangkap ikan besar digunakan, sangat sedikit ikan yang diperoleh Jufri. Seperti itulah gambaran kondisi nelayan di Sungai Batanghari dan anak sungainya di Jambi. Jufri berdiri dari kursi di teras rumah panggung miliknya, di tepi jalan desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Lelaki yang rambutnya telah memutih itu kemudian duduk. Di samping kursi itu tersandar rawai panjang, gulungan tagang, beberapa jaring lambak, dan seutas tali besar yang sudah banyak simpulnya. Jufri lahir dan besar di pinggir Sungai Batanghari era 1970 hingga 1980-an. Dia ingat betul, ketika sungai terpanjang di Sumatera itu masih berwarna biru kehijauan. Anak-anak mandi dari pagi sampai sore, dan dasar sungai terlihat jelas. Perubahan mulai terasa sekira 1995. Kalau dulu dari tahun 70, 80, dan 90-an sangat bagus dan bersih, jernih. Jadi ikan itu agak bebas dia berjalan, bebas dia makan, dan lain-lain sebagainya. Jadi semenjak ada perubahan zaman sekarang ini adalah kerusakan daripada bumi alam ini, yaitu masalah orang mengambil emas, mendulang emas. Jadi program inilah yang sangat saya harapkan. Jadi program ini saya mohon kepada pemerintah provinsi. Pada tahun-tahun itu, hutan di Jambi digunduli secara besar-besaran. Hutan di sepanjang sungai mulai habis ditebang. Dengan mata kepala sendiri, Jufri juga melihat banyak penambangan emas berdiri di hulu dan anak-anak sungai. Lima tahun kemudian, perubahan semakin parah. Dia ingat, itu setelah banjir besar 2000. Rawai miliknya panjang puluhan meter, berisi ratusan mata kail yang ia tanam di dasar sungai. Tagang dipakainya untuk ikan-ikan besar. Sedangkan jaring lambak dipakai untuk ikan kecil, meski hasilnya kini sangat sedikit. Dulu, kata Jufri, sungai di depannya merupakan gudang ikan besar. Dia menyebut ukuran ikan secara sangat rinci. Patin amai ukuran 10 kg hampir tiap minggu diperolehnya. Yang 15 kg, sering muncul saat air bagus dan 20 kg bukan hal langka pada masa itu. Selain patin, dia menyebut sengarat atau lais besar dengan badan panjang sebesar paha orang dewasa. Tapi yang paling dikenang Jufri adalah ikan tapah, ikan predator besar yang kini nyaris tak pernah terlihat lagi olehnya. Satuan berat pikul kerap digunakan di Sumatera, khususnya Jambi. Beratnya setara dengan 100 kg. Ikan tapah atau walago merupakan genus beberapa ikan berkumis dalam famili Siluridae pemakan daging berukuran besar dari Asia tropika. Jufri mengatakan sejak 2000-an, ikan tapah benar-benar hilang dari Sungai Batanghari di daerahnya. Sekira 2 atau 3 bulan lalu, dia sempat mendapat patin 20 kg. Itu merupakan kejadian langka. Sebagai saya ini adalah sebagai tuan diri yang melaksanakan tugas perikanan. Perikanan bagi saya adalah sebagai nelayan. Jadi pengalaman saya dari dulu sampai saat sekarang lah puluhan tahun yang silam. Jadi mengenai perubahan dan teknis air Batanghari, kalau dulu dari tahun 70, 80, dan 90-an sangat bagus dan bersih, jernih. Jadi program inilah yang sangat saya harapkan. Jadi program ini saya mohon kepada pemerintah provinsi maupun pusat, apalagi daerah. Yang terjadi ini adalah daerah, provinsi dan pusat itulah yang tempat kita mengadu nasib. Jadi tolonglah bagaimana caranya untuk Batanghari ini bersih. Bukan kami sebagai nelayan yang susah, semua masyarakat yang ada di provinsi Jambi maupun di daerah menikmati air Batanghari ini. Jadi saya ini sebagai nelayan, kalau dulu sering dapat, sekarang agak susah.
Jadi kita sangat kesian dan sayang sekali kepada nelayan ikan nila, ikan patin dan lain-lain sebagainya. Sangat-sangat dirugikanlah kami ini sebagai orang yang menjadi menolong emas itu. Tolong kepada. Dia menjelaskan rusaknya sungai bukan hanya karena hutan habis. Ia menyebut banyak orang memakai lanet, racun, untuk menangkap ikan. Penggunaan setrum listrik pun merajalela. Kerap terjadi saat Jufri mengangkat rawai yang diperoleh hanya berisi bangkai ikan kecil. Semua perubahan sungai itu membuat pendapatan Jufri tak menentu. Akhirnya, kini Jufri harus bekerja serabutan, dari menebas rumput, ikut di kebun sawit, atau memperbaiki jaring orang. Nelayan keramba lainnya, Azhar warga desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi luar kota, bolak-balik memikul karung-karung pakan ikan nila. Di atas keramba miliknya, Azhar menuturkan kepada Tribun Jambi sudah menjadi petani ikan sejak 6 tahun terakhir. Ketika ditanya bagaimana perubahan Sungai Batanghari yang dia rasakan sejak dulu hingga sekarang, wajah Azhar langsung berubah. Dia langsung menatap air sungai yang bergelombang kecoklatan, pekat tak tembus mata tengah dan dasarnya. Dia mengingat masa kecilnya, ketika Sungai Batanghari masih sesekali jernih. Azhar mengatakan kualitas air yang turun drastis membuat kondisi ikan nila tidak sebaik dulu. Dia menunjuk salah satu kolam keramba yang berisi ikan berukuran besar. Penyebab utama turunnya kualitas air, menurut pengamatannya sebagai warga bantaran sungai, ada beberapa hal. Selain itu, aliran sungai yang dulunya deras kini semakin tergenang. Dia juga menjelaskan bagaimana kekeruhan air memengaruhi pertumbuhan ikan nila. Saat diwawancarai, Azhar beberapa kali berhenti sejenak untuk menuangkan pakan ke keramba sembari mengamati gerakan ikan. Dia menunjukkan dua aliran sungai kecil yang mengarah ke lokasi keramba. Menurutnya, kedua anak sungai itu juga membawa lumpur dan memengaruhi arus. Soal sejak kapan Sungai Batanghari keruh seperti sekarang, Azhar mengingat jelas dua fase perubahan. Di atas keramba yang terus bergoyang, dia kembali mengangkat satu karung pakan, memikulnya di pundak, lalu berjalan pelan melewati papan-papan yang basah. Keramba itu bukan hanya tempat bekerja baginya, tetapi juga tempatnya menyaksikan sendiri bagaimana Sungai Batanghari berubah dari masa ke masa. Saya sebagai nelayan sangat mengharap sekali penghasilan ini, Pak. Saya kerja kantor tidak, Pak. Tidak kerja kantor saya ini, tidak kerja kantor. Cuman itulah nelayan itu untuk mencari kehidupan sehari-hari. Sebagai rakyat lemah ini, rakyat yang sangat-sangat betul-betul mohon bantuan daripada Bapak dari pemerintah pusat maupun daerah. Terima kasih, Pak. Ya, itulah harapan dan mohon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.